Pendidikan keimanan berdasarkan Al-Quran dalam surat Yasin ayat 73 sampai 83 yang artinya, dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami merupa dengan mereka? Benar, dan ia ialah Maha Pencipta dan Maha Mengetahui. Perintahnya hanyalah apabila ia menghendaki sesuatu, ia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sinta Bella. Pada saat ini saya akan membacakan subjek pendidikan dalam Al-Quran. Memberikan pendidikan sehingga materi yang diajarkan atau yang disampaikan dapat dipahami oleh subjek pendidikan. Subjek pendidikan yang dipahami kebanyakan para ahli pendidikan ialah orang tua, guru-guru di institut formal, di sekolah maupun non-formal dan lingkungan masyarakat. Sedangkan pendidikan pertama tarbiyatul awal yang kita pahami selama ini adalah rumah tangga orang tua. Sebagai orang muslim kita harus menyatakan bahwa pendidikan pertama manusia adalah Allah, yang kedua adalah Rasul. Subjek pendidikan berdasarkan Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 1-4 yang artinya, Tuhan yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Quran, Dia menciptakan manusia, mengajarkan pandai berbicara. Nilai-nilai pendidikan. 1. Allah adalah Maha Guru pertama dan utama umat manusia. Yang diangkat pertama kali adalah Quran. Hal itu mengandung arti bahwa Al-Quran fitri, dapat diterima seluruh manusia untuk pedoman hidupnya. Oleh karena itu, pendidik harus berprioritas pada kitab tersebut. Implementasi nilai-nilai pendidikan. Kemaha-pengasihan Allah dapat ditanamkan dengan menumbuhkan kesadaran bahwa Allah itu Maha Kaya, lalu Dia memberi, maka apa yang implementasi nilai-nilai pendidikan. Kemaha-pengasihan Allah dapat ditanamkan dengan menumbuhkan kesadaran bahwa Allah itu Maha Kaya, lalu Dia memberi, maka apa yang ada padanya tidak akan berkurang. Dia tidak membedakan makhluknya dari segala apapun, yang mungkin atau yang kafir, yang baik atau yang jahat, yang kaya ataupun yang miskin, dan sebagainya. Kesadaran itu dapat ditumbuhkan dengan metode ceramah, diskusi, teladan, metode proyek, dan sebagainya. Kesimpulannya, kita dapat menyimpulkan dari pembahasan di depan bahwa di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang mengandung makna pendidikan, terutama subjek pendidikan. Beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu Quran surah Ar-Rahman ayat 1-4 menjelaskan bahwa Allah adalah subjek pendidikan yang mengajarkan ilmu pengetahuan kepada umat manusia. Ayat ini mengajarkan kita untuk menjadi seorang pendidik yang berprofesional, yaitu mentransfer semua yang ada objek pendidik, paham dan pandai. Surah An-Najm ayat 5-6 menjelaskan bahwa malaikat Jibril adalah subjek pendidikan. Ayat tersebut menjelaskan ciri-ciri seorang pendidik yang berkompeten, tidak hanya baik dalam hal penguasaan materi tapi juga sikap dan penampilan. Surah An-Nahl ayat 41-43 memerintahkan kita untuk bertanya kepada orang yang lebih tahu. Kita juga diajarkan untuk bersabar dalam pendidikan, baik dalam proses menuntut ilmu maupun mengajarkan ilmu kita. Quran surah Al-Kahfi ayat 66 menjelaskan kepada kita bahwa Nabi Khidir adalah subjek pendidikan. Kita dianjurkan untuk berlaku sopan kepada guru kita, juga diperintahkan untuk mencari ilmu tidak hanya di sekolah tapi dimanapun. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.